kira-kira kalau kamu menjalankan bisnis dengan serius, kamu akan mendapat segini. Cara meyakinkannya seperti itu. Soalnya kalau SDM-nya udah oke, ownernya udah satu visi dengan kita, Iya benar. karyawannya juga udah bisa berjalan dengan lancar, kita mau kembangan seperti apa, dia juga akan bisa ngikutin sih. Nah, makanya kalau bingung nih, kadang orang mikir kan mati lampu jaringan lelet, ya kan. Provider apa yang bagusnya? Indosat lah, IM3. Selamat datang di CLBK, Cakap Lepas bersama Kiki. Zaman sekarang ini, apa-apa kita butuh handphone. Dunia ini bisa kita gapai hanya dalam genggaman. Tapi untuk mengakses itu semua, kita butuh provider yang jaringannya stabil dan aman dimanapun dan kapanpun. Nah, IM3 nih, salah satu provider yang terlaris di Indonesia. Sekarang ini sudah mengembangkan dan memasang 369 titik menara BTS di Pekanbaru agar jaringan IM3 ini bisa terpasang stabil di kota Pekanbaru. Karena perkembangan yang pesat ini, jadi kita pengen ngobrolin lebih banyak tentang IM3 ini. Maka dari itu, langsung saja kita hadirkan di podcast CLBK ini Head of Sales Central Sumatera IM3, Mas Rengga Permana. Ini dia. Halo Mas Rengga. Halo Kak Apa Kiki. kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di CLBK. Ya, Dengar-dengar juga ya undangannya ya. Ini, iya, dengar-dengar ini perdana ya. Perdana dan pertama kali lah masuk podcast ini. Ya, hitung-hitung jadi satu pengalaman lah ya, pengalaman tambahan. Biasa ketemu sama outlet, sekarang ketemu sama teman-teman media dan disiarkan ya. Wih, iya, keren nih kita di CLBK. Mas Rengga aja yang pertama datang ke CLBK lah. Oh iya Mas, kemarin benar ya tadi sebanyak 369 titik ya menara BTS. Menara BTS nih apa sih? Menara BTS itu kalau BTS kan base transfer intinya tower ya, tower yang ada yang biasa kita lihat dah. Itu untuk memancarkan sinyal seluler. Iya. Dan di sini benar tadi disebutkan ada 369 khususnya di Kota Pekanbaru. Oke. Jadi secara coverage Kota Pekanbaru udah 100%. Kemarin pun kita ada acara. Udah 100% ya? Udah 100% tercover di Kota Pekanbaru. Jadi komunikasi ya makin lancar lah kalau di Pekanbaru. Oh pantas, Kiki pengguna IM3 nih. Jadi jaringannya stabil terus nih, mati lampu, hujan badai, jaringannya oke sih, bener sih. Oh iya, ada nih salah satu program yang Kiki penasaran soal mini gerai IM3. Ya, nah, ini sebenarnya seperti apa? Apakah ada bedanya dengan mini gerai Indosat lainnya? Oke. Jadi program mini gerai ini sebenarnya mulai tercetus itu di akhir 2023 gitu. Jadi dari Indosat sendiri itu punya campaign ya namanya Empowering Indonesia. Empowering Indonesia. Nah, jadi kita pengen bekerja sama dengan banyak UMKM khususnya di Indonesia. Di Indonesia itu kita pengen mengembangkan mereka lah supaya mereka bisa punya bisnis sendiri karena UMKM tuh banyak banget bidangnya, ada yang makanan, kemudian bidang kesehatan juga ada, tapi kita pengen fokus di bidang distribusi gitu. Kenapa nggak kita lakukan aja gitu, apalagi di sini khususnya di Riau ya, di Riau ini secara wilayah kan luas banget, bahkan ya, kita bilang wilayah rural ya. Jadi sebenarnya mini gerai tadi itu adalah pusat-pusat distribusi dan servis untuk pergantian kartu yang rusak dan hilang gitu. Nah, itu kita pengen bangun di banyak lokasi khususnya di daerah yang rural tadi itu. Karena kalau untuk di Kota Pekanbaru sendiri sebenarnya udah ada gerai. Kemudian di kota-kota besar juga udah ada gerai, tapi kita pengen memperbanyak itu tadi. Ya, seiring dengan pertambahan jaringan kita tadi. Iya, bedanya sama gerai Indosat yang lain? Oke. Kalau dari sisi gerai itu ada beberapa macam. Sebenarnya ada gerai yang tipe A yang punya Indosat sendiri. Oh, ada beberapa tipe ya. Ada yang franchise. Nah, ini kalau franchise kan berarti ada biaya, syarat-syaratnya, ada syarat tertentu. Tapi ini yang khusus untuk UMKM kita bikin yang skalanya kecil. Oh,
Nah, jadi modalnya juga nggak besar, kemudian kita prioritaskan adalah orang-orang lokal, gitu. Jadi konsep yang gerai mini ayam teri ini seperti apa sih Pak? Mini gerai ayam teri sebenarnya lebih ke pusat penjualan ya. Jadi kalau misalnya kita punya distributor saat ini dari Jakarta dalam skala besar menghandle seluruh provinsi. Nah, kita pengen itu punya kecil-kecil yang di skala kecamatan. Jadi nanti di mini gerai itu akan ditempatkan di kecamatan-kecamatan dan dia punya satu teritori khusus untuk penjualannya, tapi untuk servis itu dari mana aja bisa. Nah, jadi kita lebih mendekatkan ya. Kalau bedanya dengan yang tadi, ini versi light-nya lah. Kalau misalnya di handphone itu ada versi light. Nah, gitu. Untuk seleksi mini gerai ayam teri ini bagaimana tahapannya? Oke. Yang pertama kita pasti nentukan di mana kita akan berdiri bangun itu ya, bangun untuk mini gerainya itu. Berarti di setiap kecamatan itu dicari posisi yang strategis juga ya? Betul. Jadi kita mencari, kita buka lowongan lah, seperti buka lowongan untuk penduduk lokal. Kalau kita nyebutnya son of soil ya. Jadi udah istilahnya orang lokal situ udah pasti yang punya usaha di situ. Kita nggak mengikat apakah harus usaha telco atau apa, non telco pun nggak apa-apa. Misal dia udah punya usaha katakanlah game center atau dia punya toko yang jual harian, selama dia punya bisa menyediakan ruangan yang cukup untuk pelayanan, itu bisa menjadi mitra kita. Oh, berarti mitranya ini yang ditunjuk yang sudah ada lapangan lah kita bilangnya ya. Kalau perorangan berarti belum bisa ya? Perorangan itu sifatnya perorangan. Jadi sifatnya perorangan. Memang kita sarankan yang udah berbadan hukum ya, minimal CV, karena dari sisi pajak itu lebih mudah. Tapi kalau perorangan pun sebenarnya nggak ada masalah gitu, karena ya namanya kita memberdayakan UMKM ya, kan nggak semuanya UMKM itu udah punya badan hukum gitu. Jadi orang personal pun perorangan itu juga bisa. Selama dia bisa menyediakan yang kita syaratkan tadi, seperti tempat, lokasi, kemudian modal yang cukup untuk putarannya, seperti itu. Terus syarat teknisnya nih apa aja? Syarat teknis yang pasti dia punya lokasi tadi. Kemudian lokasi pertama. Kemudian ada terdaftar ya secara badan hukum ya. Kalaupun perorangan dia pasti punya PNPWP. Tuh. Kemudian dia punya minimal laptop lah untuk operasional, karena kan kita akan memberikan training terkait dengan sistem, kemudian bagaimana cara running bisnis mini gerai tadi, untuk pelayanan juga perlu kita berikan sistemnya dan pelatihannya, dan pasti kita pengen dia punya orang yang bisa menjalankan itu, dan kita nggak mau orang itu hanya sebagai investor, dia harus turun ke lapangan, dia tahu proses bisnisnya seperti apa, supaya ya itu jadi tanggung jawab dia, dan dia punya eager untuk mengembangkan wilayahnya. Karena ini nggak main-main sebenarnya ya, secara bisnis kita menyerahkan ini loh bisnisnya Indosat, tolong kamu kelola untuk kecamatan ini. Makanya kita minta orang yang punya keinginan untuk maju bareng lah. Terus alat, apa lagi? Udah itu aja. Sama modal. Modal ya. Modal pasti ada. Terus sistem bagi hasilnya itu gimana Mas? Gini, untuk benefitnya itu kita nggak ada bagi hasil, tetapi seperti halnya distributor ya, pasti kita akan ada diskon produk ada, kemudian sales margin penjualan juga ada, kemudian kita berikan subsidi manpowernya, kan dia harus membayar sales ya, kita berikan subsidi salesnya, subsidi gaji. Kemudian ada namanya insentif, karena dia harus mengejar satu target tertentu, kita berikan tiap bulan targetnya. Kalau dia bisa achieve itu, dia akan dapat insentif. Ya. Besarannya berapa? Cukup menarik ya. Kalau diskon di depan pun itu udah 1,5%. Kemudian nanti dari sales margin dia bisa dapat sampai dengan 4%. Kalau ditambah insentif juga cukup lumayan banyak, ya. Lumayan. Subsidi gaji manpowernya juga kita berikan 70% dari UMK. Wah, lumayan selama besar itu. 6 bulan ke depan. Iya. Berarti itu salah satu keuntungannya juga ya? Iya.
Terus kalau untuk dukungan dari Dari Indosat investasi, untuk tiap UMKM yang berkontribusi menjadi mini gerai ayam teri ini apa aja? Oke, dari sisi materi kita berikan tadi ya benefit tadi. Kemudian yang pasti karena kita nggak selalu dapat partner atau mitra yang mau bekerja sama dengan kita itu yang dia punya basic telekomunikasi, Iya, benar. kemudian nggak punya basic untuk kalau berjualan pasti ada lah, semua Iya, orang iya, bisa iya, jualan, bisa. tapi untuk mengelola suatu wilayah kita akan berikan training. Seperti yang kemarin kita udah rekrut, udah kerjasama dengan banyak partner, kita adakan webinar. Kadang kita ada offline juga, karena ini sifatnya kan nggak cuma di Sumatera ya, nasional gitu ada. Nyari mitra mini gerai ini agak susah nggak Pak? Di Sumatera gampang-gampang susah ya, Oh, karena iya. gampang-gampang susah. Kalau berarti di kan Pekanbaru? banyak gampangnya ya. Kalau di Pekanbaru kota kita nggak ada, karena Pekanbaru kan Oh, belum ada istilahnya malah. di kota ya, Iya, iya, kita iya. nggak perlu ada Mini gerai ya. mini gerai gitu. Mhm, Makanya mhm, kita lebih banyak ke arah pinggir Iya, daerah iya, iya. Rokan Hulu, Iya, benar, kemudian benar, Rokan benar sih. Hilir sampai ke Tembilahan sana. Selain itu, kesulitan apa aja yang dirasakan untuk mencari distributor mini gerai ini? Oke. Untuk kesulitannya yang pasti gini. Ini kan bisnis sebenarnya mitra Indosat ini ya. Mitra Indosat ini sebenarnya itu dari awal tadi, awal 2002 akhir 2023 Iya. itu adalah versi awal. Nah, sebenarnya itu kan bisnis baru sebenarnya ya. Iya. Dari Indosat sendiri pun masih banyak perubahan yang terjadi. Kita belajar dari kesalahan ketika kita lakukan di akhir 2023, kita improvisasi, kita modifikasi sehingga fit. Pas kita coba cari mitra, itu banyak mitra yang belum percaya apa benar saya bisa dapat untung. Oh iya, susah ya meningkatkan kepercayaan Betul. orang ya. Karena nggak semua orang itu tadi, nggak semua orang, apalagi orang lokal ya, Iya, benar. yang belum mengenal Indosat, apalagi belum mengenal produk AM3, karena kita baru ekspansi jaringan itu kan baru setahun terakhir lah di Riau ini. Orang nggak percaya bahwa AM3 ini bisa menguntungkan buat dijual gitu kan. Apalagi di daerah ya, Mas Apalagi ya. di daerah yang notabene orang juga nggak kenal gitu kan. Gitu. Itu tantangannya di situ, meyakinkan orang. Tapi ya kita punya strategi sih. Ya, kita udah bikinkan apa istilahnya kalkulatornya lah. Kalkulatornya kalau di sini potensinya seperti ini. Kira-kira kalau kamu menjalankan bisnis dengan serius, kamu akan mendapat segini. Cara meyakinkannya seperti itu. Oke, sebelumnya Mas boleh sambil minum deh. Nah, ini bentar Kiki ada beberapa nih di depan Mas nih. Ini ada matcha, ini ada minuman yang fresh namanya itu Freya. Terus ini ada kopi susu. Mas suka yang mana tuh? Nah, yang kopi susu aja. Kopi susu ya, boleh ambil. Ya? Kalau Kiki pengen yang ini deh yang fresh deh. Terima kasih. Nah, ini namanya Itep Home Bar, salah satu tempat nongkrong coffee shop yang ada di Kota Pekanbaru ini. Uniknya itu, Mas, di sini ada tempat untuk foto box. Jadi kalau Mas